Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Kalian keren banget. Nah sekarang let's go. Halo guys. Nah guys, sekarang aku lagi ada di salah satu village atau desa yang letaknya itu lumayan jauh sih dari tempat tinggalku. Jadi guys, karena aku di sini udah mulai bosan ya, karena jujur di biome yang baru ini aku susah banget ketemu village. Jadi aku kepikiran buat bikin village atau desa di sebelah rumahku guys. Tapi ini aku baru percobaan ya guys, dan berbekal beberapa video yang ada di YouTube sama hasil aku googling, ini aku mencoba untuk membuat desa sendiri. Dan yang pasti, karena ini di survival, langkah pertama yang harus aku lakukan adalah aku mau menculik 2 villagers guys. Jadi ini ada 2 villagers yang nanti akan aku bawa pulang ke rumah. Buat kalian yang nanya gimana caranya bawa, jadi kita dorong-dorong dia guys. Karena kita tuh nggak bisa ngikat villagers itu pakai tali. Jadi kita cuma bisa mendorong dia perlahan agar dia itu mendekat ke kapal atau perahu kita. Jadi dia tuh bisa dinaikin perahu. Nanti kita akan ikat perahunya. Kemudian jadi di sini kan ada 2 perahu ya guys. Yang satu nanti akan aku naikin sama si villager, yang satunya lagi akan aku ikat pakai tali gitu. Nah ini aku dorong-dorong guys pelan-pelan karena dia agak bandel ya. Nah ini dia. Nah guys, aku udah berhasil mendapatkan 2 villager dan udah aku naikin ke perahuku semuanya. Sekarang aku mau ikat salah satu perahu. Nah udah berhasil aku ikat guys. Nah sekarang aku mau naik ke perahu satunya. Nah ini sudut pandangnya mau aku ganti jadi sudut pandang orang ketiga dari belakang. Nah seperti ini guys. Jadi aku tuh tahu perahuku tuh masih terikat atau enggak di bagian belakang. Nah sekarang aku mau perjalanan ke rumah guys. Guys, dan akhirnya sampai juga aku di rumahku setelah perjalanan yang cukup panjang ya. Dan ini udah malam, aku baru sampai di rumah. Nah seperti kalian lihat ya guys, jadi untuk di sebelah rumahku ini benar-benar lahan kosong, tidak ada satu rumah pun. Jadi rencana aku di sini mau membuat rumah terlebih dahulu. Villagersnya tadi aku tinggal guys, masih di perahu, nggak akan aku turunin sebelum rumahnya jadi. Jadi di sini rencana aku mau bikin 2 rumah dulu. Rumahnya di sini kecil ya, karena buat villager guys, jadi nggak mungkin gue bikin gede-gede gitu. Jadi ini dibikin yang kecil dulu. Aku mau bikin 2, jadi aku bikin 5 kali 5. Nanti pelan-pelan kan kita bikin 2 rumah dulu, nanti baru setelah villagersnya kita kawinin terus punya anak, nanti kita bikin 1 rumah lagi. Pokoknya begitu terus sampai nanti ada beberapa rumah dan beberapa villagers. Nah sekarang aku mau bikin rumah pertama dulu guys.
jadi guys, udah 2 rumah. Dan sekarang aku mau membuat lahan pertanian karena nanti rencana salah satu villager akan aku jadikan petani. Jadi rencananya itu kan ada 2 nih guys yang aku bawa pulang villagersnya. Yang satu jadi nelayan dan yang satu jadi petani. Jadi sekarang kita buat lahan pertaniannya dulu. Selain untuk lahan pertanian untuk profesi petani, jadi lahan pertanian ini nanti akan berfungsi untuk membantu mereka dikawinkan. Jadi mengawinkan untuk pertama kali itu agak susah ya guys. Jadi nanti aku ngawininnya itu di lahan pertanian ini. Nanti akan aku taruh tempat tidur 3. Terus di sini akan aku tanami wortel. Aku nggak tahu kenapa, tetapi kalau nggak ada wortel nggak bisa guys. Aku udah coba. Kalian bisa pakai wortel atau roti, tetapi di pertanian itu harus ada wortel. Karena aku udah mencoba tidak pakai wortel dan tidak bisa. Ini kalau untuk yang pertama ya guys, untuk pertama kali dikawinkan. Sekarang mari kita turunkan 2 villagers ini dari perahu. Jadi guys, kalau nanti kita turunin villagers ini dari perahu, itu mereka itu akan butuh waktu untuk beradaptasi di lingkungan rumahnya yang baru. Ini aja tuh dia mau ngabur mulu ya. Jadi ini tuh pelan-pelan banget aku geser-geser dia, aku dorong-dorong supaya dia naik. Dan nanti itu awal-awal dia itu nggak akan mau masuk rumah dulu guys. Cuman kalian biarin aja, nanti mereka akan mondar-mandir sesuka mereka. Dia akan mondar-mandir dan ntar tahu-tahu mereka tuh udah beradaptasi, mereka udah masuk rumah dan mereka udah punya profesi. Jadi di 2 rumah itu aku udah taruh tong dan taruh ini guys, pembuat kompos. Jadi nanti biar mereka itu jadi nelayan dan jadi petani. Nah ini mau aku kasih obor dulu guys, karena aku lupa kasih, jadi biar rumahnya tidak gelap. Beberapa jam kemudian. Guys, ini aku mau ngecek apakah villagernya sudah mulai beradaptasi. Nah guys, yang satu yang merah udah jadi petani guys kayaknya. Tuh, dia udah jadi petani, dia udah mendekati lahan pertanian tuh, dia udah berdiri di situ. Nah yang satu jadi nelayan guys tuh. Dia kalau berubah dapat profesi tuh nanti akan ada hijau-hijau kayak HP gitu loh yang keluar dari dia. Nah, dia yang satu ini sudah menjadi nelayan dan yang satu sudah menjadi petani. Untuk next step, untuk step selanjutnya ya, aku mau membuat mereka agar bisa kawin dan punya anak gitu. Jadi mereka akan aku kurung nanti. Cuma sekarang aku mau bikin rumah satu lagi, karena nanti kan kalau mereka punya anak itu harus udah ada rumahnya ya guys. Jadi aku mau bikin rumah satu lagi di sebelah lahan pertaniannya.
Dan guys, ini lahan pertaniannya mau aku tembok guys, karena rencana itu aku mau mengawinkan 2 villagers ini supaya nanti punya anak. Jadi menurut hasil googling kemarin sama hasil nge-search ya video-video di YouTube gitu kan, yang mereka itu sudah berhasil untuk mengawinkan villagers walaupun mereka tuh di mode kreatif. Cuma di sini aku sedang mencoba untuk mempraktekkannya di mode survival gitu. Walaupun pasti agak lebih sulit ya guys, karena kan kalau misalkan di mode kreatif kan kita tinggal spawn gitu loh, spawn villagersnya, spawn ini lebih gampang gitu loh memunculkannya. Sedangkan kalau di survival kan kita nggak bisa asal memunculkan, kita harus cari dulu villagersnya, harus menculik villagers, terus harus memasukkan villagers ke dalam sini pun tidak mudah gitu loh, kita dorong dulu gitu, mengkondisikannya itu lebih sulit gitu. Tetapi kita harus coba, kita patut coba ya guys, karena aku sudah bertekad untuk mempunyai desa atau village di sebelah rumahku. Habisnya sepi guys, kan kalau dari kemarin kan aku tuh tinggalnya, kalau di dunia-dunia yang sebelumnya itu kan tinggalku tuh di sebelah villagers gitu ya. Jadi aku tuh bisa bertransaksi dengan villagers gitu kan, kayak hasil pertanian bisa dijual, hasil peternakan bisa dijual gitu. Ini tuh jauh yang di biome ini. Nah ini karena udah malam dan semua tempat tidur dari villagersnya itu aku pindahin ke sini, jadi mereka tidur di sini guys. Ini udah mendekati malam. Sekarang aku mau menunggu sampai siang, nanti pas mereka bangun. Cuman ini udah aku tinggiin semua tembok jadi dia nggak akan bisa naik. Nah di sini kayaknya aku mau pakai wortel buat mengawinkan mereka guys. Katanya sih kita bisa pakai wortel sama roti, cuma di sini aku pakainya wortel. Nah sekarang yang satu dikasih wortel. Nah jadi wortelnya buang aja ke mereka guys, nanti mereka otomatis akan makan. Kita tunggu guys. Nah guys, udah mulai itu guys. Nah kalau udah muncul heart atau tanda love-nya guys, itu mereka artinya sudah berhasil untuk dikawinkan dan nanti akan punya anak. Kita lihat anak pertama mereka warnanya apa sih, dia pakai baju apa. Guys, dia pakai baju kuning guys. Itu tuh kayak baju untuk villagers yang tinggal di jungle. Karena kebetulan kan aku emang ini tuh biome-nya tuh dekat jungle ya. Aku bikin rumahnya ya di sekitar jungle tuh, depan kananku sama depan sama kiriku deh itu jungle semua. Jadi itu anaknya pakai baju kuning guys, atau seragam villagers yang ada di jungle. Nah ini aku mau hancurin tembok-tembok ini karena sudah tidak terpakai. Beberapa hari kemudian. Nah guys, ini kondisi villageku setelah beberapa hari, dan di sini aku udah berhasil beli lonceng. Jadi aku beli loncengnya ini di villager pembuat alat, dan di sini profesinya udah beberapa profesi ya, ada tukang daging, ada penggembala, terus ada pembuat alat gitu. Dan aku juga baru tahu guys, ternyata kita itu kalau misalkan naruh lonceng itu akan spawn pedagang lama. Secara otomatis langsung guys, kita pasang lonceng langsung tuh sebelahnya nge-spawn pedagang lama. Dan sekarang ini aku mau bikin ini guys, golem, iron golem atau golem besi. Jadi di sini aku pakai labu, terus bikin lentera apa sih namanya, lantern atau apa gitu namanya. Pokoknya yang labu dikasih lilin guys, dikasih obor. Nah ini aku bikin golemnya dulu. Jadi kan kalau di desa biasanya ada golem penjaga ya. Cuman aku nggak tahu dia spawn sendiri atau enggak. Cuma di sini aku bikin aja deh daripada kelamaan ya. Nah guys, udah nongol itu golemnya. Jadi kayaknya udah ini ya, udah lengkap lah ya, desanya udah jadi. Udah ada lonceng, udah ada golem, udah ada kucing yang nge-spawn secara otomatis guys. Walaupun dia itu salah nge-spawn ya, nge-spawnnya malah di atap tuh, lihat. Jadi dia gak bisa turun. Dia tuh cuma mondar-mandir di atas aja. Nah udah bagus sih guys. Walaupun ini tuh aku bikin rumahnya juga ala kadarnya. Nah itu ada 2 bocil yang berkeliaran, ada kucing satu lagi tuh. Jadi kucingnya ada 2 yang spawn di sini di desaku. Aku bilangnya desaku ya guys, karena ini kan emang aku yang bikin desanya.
Bagus nggak guys? Bagus nggak guys? Ini effortnya luar biasa banget loh. Nah guys, di sini juga ada, karena di jungle ya, jadi ada burungnya. Tuh ada burung kakak tua guys. Tuh lucu banget, dia tuh ini nongkrong di atas sama kucing. Nah ini ironnya, halo iron. Tuh guys, jadi di sini tuh ada pendeta, ini penggembala, ini nelayannya ada 2 ya. Jadi aku tambah 1 lagi. Nah guys, sekian dulu video kali ini. Bye bye.